melakukan perhitungan. Nah, dari mana kau mendapatkan liontin giokmu? Ini. Aku sudah memakainya sejak kecil. Kau menginginkannya. Ini untukmu. Kau anak pemboros. Bagaimana bisa kau memberikan liontin giok ini begitu saja? Orang tua itu kesakitan. Kau bocah. Kau masih memiliki beberapa dasar. Hanya saja kau tidak cepat tanggap. Aku telah memutuskan untuk mewariskan semua pengetahuan seumur hidupku kepadamu. Duduklah. Pusatkan perhatianmu. Pak Tua. Siapa sebenarnya kau? Panggil saja aku guru. Aku adalah dewa perang nomor 1 di bawah Yong Marshal. Aku dijebak oleh penjahat dan dipenjarakan. Kau akan menerima semua pengetahuan seumur hidupku. Namun, aku hanya punya satu syarat. Jangan menyelidiki urusanku. Dan jangan terlibat lagi dengan marsekal muda itu. Guru-guru. Guru-guru, bagaimana keadaanmu, guru? Waktuku sudah tidak lama lagi. Melihatmu lagi. Aku bisa pergi tanpa penyesalan. Guru, aku tidak menginginkan tenaga dalam ini lagi. Aku akan mengembalikannya padamu. Aku tidak menginginkannya. Percuma saja. Kamu harus ingat apa yang kukatakan padamu. Aku pasti akan mengingatnya. Aku masih ingat. Seperti apa rupamu saat masih kecil. Gembul. Benar-benar menggemaskan. Guru. Guru. Atas perintah Marsekal, Jiang Feng. Setelah mewarisi warisan dari mendiang dewa penguasa Raja Perang, dengan ini diangkat sebagai dewa penguasa yang baru. Segera temui Marsekal untuk memperluas wilayah Marsekal dan mempertahankan perbatasan. Maafkan aku, guru. Hanya dengan meninggalkan tempat ini, aku bisa mencari tahu siapa yang mencelakaimu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Apakah pelakunya sudah ditemukan? Kami sedang menyelidiki. Aku memberimu waktu 1 bulan untuk menemukan pelakunya. Jika tidak, bawakan kepalamu padaku. Siap, Tuan. Ada satu situasi lagi yang perlu dilaporkan kepada Anda. Bicaralah. Istri Meisha Zuer tidak tewas. Dia bahkan melahirkan seorang putri untuk Anda. Namun Apa? hanya saja, putri kecil itu telah ditangkap. Keluarga Zhou telah menculik anak itu. Beraninya mereka. Baisan, Bawahan Anda ada di sini. sampaikan perintahku. Malam ini, kita ratakan keluarga Zhou. Biarkan mereka membayar hutang darah mereka dengan darah. Siap, Tuan. Selamat Saudara Li karena telah menjadi Dragon Tamer Envoy. Ini adalah kehormatan tertinggi. Mulai sekarang Dian Cheng, kata-katamu adalah hukum. Itu wajar saja. Zishou. Ada apa? Apakah akhirnya kau sudah mengerti dan datang kepadaku? Kak Li, aku mohon padamu tolong selamatkan putriku. Sekarang. Hanya kakak yang punya kekuatan untuk membuat keluarga Zhou melepaskannya. Zishou. Kau adalah milik Yan Chen, wanita tercantik. Jika seorang wanita cantik meminta bantuanku, bagaimana mungkin aku bisa menolak? Kak Li, apa yang akan kau lakukan? Apa yang akan kulakukan? Aku tentu perlu melakukan sesuatu. Bagaimana menurutmu si cantik? Kak Li, tolong jangan seperti ini. Zhuozhuer. Jangan tolak kebaikanku. Zhuozhui, apakah kau lupa? Hanya aku utusan naga ini yang berani menuntut seseorang dari keluarga Zhou. Kak Li, aku mohon padamu. Bisakah kakak menyelamatkan putriku? Dia baru berusia 4 tahun. Asalkan kakak bisa menyelamatkan putriku. Berapapun, uangnya tidak masalah. Uang. Apakah aku libatian kekurangan uang? Jika kau melayaniku dengan baik, aku akan menyelamatkan putrimu.
Bagaimana dengan itu? Baiklah, aku berjanji padamu. Tapi bisakah kakak menyelamatkan putriku dulu? Waktunya sudah hampir habis. Baiklah, karena kau sedang terburu-buru. Aku akan menagih bunga dulu. Setelah kau selesai melayaniku, aku akan segera mengirim seseorang untuk menyelamatkan putrimu. Bagaimana? Kak Li, ini. Jika kau ragu kau tidak akan bisa menyelamatkan putrimu, aku tidak akan punya cara untuk membantu. Apakah kau buta? Siapa yang membiarkanmu masuk? Jiang Feng. Xiao Zui'er, kau tidak peduli pada putrimu yang sakit. Tapi kau lari ke sini untuk bersenang-senang. Betapa kejamnya dirimu. Apa yang kau tahu? Kau mendekam di penjara selama 5 tahun berturut-turut. Pernahkah kau peduli dengan nyawaku dan putri kita? Aku selalu mengira kau akan bertobat selama beberapa tahun terakhir ini. Aku tidak menyangka kau akan menjadi semakin tidak tahu diri. Tidak aku. Jiang Feng, kau adalah itu. Cabul yang memerkosa kakak iparnya sendiri. Sungguh sebuah bakat. Baru keluar dari penjara tidak punya pekerjaan kan? Aku punya pekerjaan sebagai anjing penjaga di sini. Kak Li, aku mohon padamu tolong selamatkan putriku. Ini benar-benar sudah terlambat. Bagaimanapun juga Nona Xiao adalah orang yang berakal sehat. Jiang Feng, kenapa kau tidak pergi saja? Apakah kau ingin melihatku menodai wanitamu? Baiklah. Kau cari mati. Jiang Feng, apa yang kau lakukan? Kak Oi, apakah kakak baik-baik saja? Dia tidak sengaja melakukannya. Menyingkir dari jalanku. Aku akan membereskanmu nanti. Jiang Feng, kau punya nyali. Hari ini aku benar-benar harus membuatmu mengerti. Apa artinya berharap kau tidak pernah dilahirkan? Jangan Kak Li. Jiang Feng, cepatlah pergi. Bodoh dan tidak tahu apa-apa. Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi aku akan membunuhnya. Li Batian, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau berani menyentuhnya, aku tidak akan mengampunimu. Jiang Feng, jangan mengira hanya karena kau tahu beberapa trik amatir. Kau itu hebat. Aku beritahu kau aku adalah Dragon Tamer Envoy. Jika kau melukai bawahanku, Jenderal Bai tidak akan melepaskanmu. Baisan adalah bawahanku. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Tunggu, Jenderal Bai adalah bawahanmu. Anda pasti sang guru agung kan? Benar sekali. Ini aku. Berhenti membuang waktuku dengan omong kosong. Cepat berlutut dan bersujudlah 3 kali dengan keras padaku. Jika tidak aku akan membantainya. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu tercabik-cabik oleh 5 kuda. Baiklah, aku berlutut. Jangan Jiang Feng, jangan. Kau bicara begitu besar. Bukankah kau tetap berlutut dengan patun di sini dan menjadi anjingku? Xiaohu, Xiaohu. Awas. Tidak begitu hebat sekarang. Di mana sikap hebatmu yang tadi? Aku sendiri yang akan membunuhmu hari ini. Jangan Kak Li. Aku setuju untuk bersamamu. Kumohon lepaskan Jiang Feng, oke? Persetan denganmu? Li Batian, kau lepaskan Zui'er. Baiklah. Aku akan menikahmu sekali. Jika kau tidak pergi aku akan melepaskannya. Zui'er, Cepat lari. Li Batian. Untuk apa kau berteriak? Mari kita lihat bagaimana kau menghindari yang satu ini. Pergi. Tak satu pun dari kalian berdua yang akan pergi hari ini. Jenderal Bai. Tidak perlu formalitas. Beritahu saya suatu. Segera obati istriku. Ya, Kau tidak diizinkan untuk pergi. berhenti. Jenderal Bai. Orang ini melukai bawahanku. Dia sama sekali tidak menghargaimu. Dia sama sekali tidak menghargai naga dewa. Kau bajingan. Kau yang hanya seorang Dragon Tamer Envoy. Benar-benar berani melukai Nyonya Naga Dewa. Istri naga dewa. Maka dia adalah naga dewa. Sekarang kau tahu. Sudah terlambat. Siapapun yang berani menyakiti istriku, binasa. Ya, Tuan naga dewa.
Aku salah. Aku pantas mati 10.000 kali. Tolong ampuni aku. Ampuni nyawaku. Katakan padaku, pembantaian keluarga Jiang saat itu. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Aku tidak bisa mengatakannya. Kekuatan orang ini terlalu besar. Jika aku bicara, aku pasti akan hancur. Kekuasaan siapa yang bisa lebih besar dari naga dewa? Jika kau masih menolak untuk bicara, aku akan memastikan kau dikubur tanpa mayat yang utuh. Aku tidak akan mengatakannya. Kalau begitu singkirkan dia. Jangan. Ya. Naga dewa, aku tidak bisa menahan diri. Tidak apa-apa. Lagi pula dia hanya orang kecil. Cepat atau lambat aku akan menemukan kebenarannya. Ayo pergi. Zuler, kau sudah bangun. Jiang Feng, Ada apa? cepatlah pergi Libatian, tidak akan melepaskanmu. Tidak apa-apa. Libatian menyinggung pasukan penjaga naga dan sudah dibereskan. Yun Erku. Zuler, kau belum pulih sepenuhnya. Jangan turun dari tempat tidur dulu. Kenapa kau kembali? Belum cukupkah kau menyakitiku? Apakah kau ingin mencelakai putriku juga? Zuler. Sekarang setelah aku kembali, tidak ada yang berani merundungmu lagi. Aku bisa melindungimu dan putri kita. Berhentilah membual. Ini semua karenamu. Sekarang sesuatu telah terjadi pada Libatian. Putriku tidak bisa diselamatkan lagi. Kembalikan putriku. Zuler. Tenanglah. Aku sudah membawa putri kita kembali. Dia baik-baik saja. Ibu. Yun Er. Kau menakuti ibu. Ini semua salah ibu. Ibu minta maaf. Ibu, aku baik-baik saja. Ayah menyelamatkanku. Dan kakak bahkan menyembuhkan penyakitku. Apakah kau benar-benar membawa putri kita kembali? Tapi bagaimana dengan keluarga Su? Jangan khawatir. Keluarga Sou belaka tidak ada apa-apanya di mataku. Kau membual lagi. Terima kasih banyak tetua yang terhormat karena telah menyelamatkan putriku. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan dan kebajikanmu yang besar. Nyonya tidak perlu formalitas seperti itu. Ini memang sudah menjadi tugasku. Anda terlalu baik. Bagaimana jika aku sendiri yang memasakkan makanan untuk Anda malam ini? Nyonya, aku menghargai tawaran baik Anda. Ada sesuatu yang harus aku urus, jadi aku harus pergi sekarang. Kenapa dia pergi begitu tiba-tiba? Yun Er, kemarilah. Beri aku pelukan. Halo kakak. Baiklah, aku mengerti. Ada apa? Kakakku bilang, kakak ingin menemuimu. Baiklah. Aku baru saja bersiap untuk menemui mereka. Saumo, kau menjebakku dan mengirimku ke penjara saat itu. Saatnya untuk menyelesaikan. Kakek, Jiang Feng. Beraninya Anda penjahat menunjukkan wajah Anda di sini lagi. Sao Zui'er, singkirkan pemandangan yang menyakitkan mata ini dariku. kakek. Bukankah kakek meminta kami untuk kembali? Omong kosong. Kakek akulah yang meminta mereka untuk kembali. Jiang Feng, bagaimana rasanya penjara? Saumo, Jelas sekali kau belum bertobat dengan baik. Kau tampak seperti siap melahap seseorang. saat itu, kalian berdua bersekongkol untuk menjebakku. Bukankah itu hanya karena kalian takut keluarga Jiang kami akan mendukung Zui'er dan mengambil saham Anda? Sekarang aku sudah kembali. Apa yang telah kau telan? Kau harus memuntahkan semuanya untukku. Kubilang Jing Feng. Hanya berdasarkan dirimu seorang sampah. Kau ingin bersaing dengan suamiku demi keluarga Xiao. Sekarang Tuan Besar sudah menyerahkan keluarga Xiao kepadaku. Kau sisa-sisa dari keluarga Jiang. Berhenti membual di sini. Mengingat aku memperoleh kekayaan besar saat di penjara. Serahkan saham keluarga Xiao kepada Zui'er. Aku bisa mengampuni nyawa kalian. Aku tidak salah dengarkan. Kau akan mengampuni nyawa kami jika aku tidak menjebloskanmu ke penjara. Sekarang agaknya kau kakakmu dan adik perempuanmu hanya akan bisa bertemu di jalan menuju dunia bawah. Aku dengar sebelum adik perempuanmu meninggal, dia juga dibawa oleh beberapa orang. Kau minta dipukuli. Jiang Feng. Kakek. Bahkan jika Jiang Feng benar-benar melakukan kesalahan, dia telah menghabiskan 5 tahun untuk menebus dosa-dosanya. Bisakah kakak berhenti mempersulitnya? Saya bisa memaafkannya.
Selama Anda menyerahkan Jiang Yun kepada keluarga Shou, saya bisa melupakan masa lalu. Mustahil. Aku tidak akan menyerahkan Yun kepadamu. Kakek, aku mohon. Aku hanya ingin membesarkan Yun dengan baik bersama Jiang Feng. Asalkan kakek bersedia membantu. Aku bersedia melakukan apa saja. Zuel, kau tidak perlu memohon kepada mereka, hanya keluarga Shou. Aku bahkan tidak mempedulikan mereka. Diam, Jiang Feng. Apa menurutmu kau masih tuan muda keluarga Jiang yang dulu? Adikku masih yang paling berakal sehat. Kau adalah Sampan. Apa yang kau miliki untuk melawan keluarga Shou? Zuel, selama Anda menyerahkan 10% saham keluarga Shou yang Anda pegang, serahkan itu. Saya bisa membantu Anda. Tidak. Itu adalah warisan yang ditinggalkan ayahku untukku. Bajingan, saham yang dipegang ayahmu juga diberikan olehku. Sekarang aku menginginkannya kembali. Apakah Anda masih tidak mau? Aku tidak setuju. Jiang Fin, Anda tidak lebih dari seekor anjing keluarga Zhao saya sekarang. Hak apa yang Anda miliki untuk berteriak di sini? Penjaga, lemparkan dia keluar untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani. Aku berani. Kapung mereka. Tunggu, Jie Eshu, apa yang Anda lakukan? Ini adalah keluarga Shou. Keluarga Shou. Justru keluarga Shoumu yang sedang kukapun. Segera serahkan putraku. Jika tidak, aku akan meratakan keluarga Shoumu. Zhou Liantan, Anda masuk ke keluarga Shou untuk menangkap orang tanpa tahu fakta. Apakah Anda tidak takut memicu kemarahan ayah Anda? Dasar tua bangka. Beraninya kau menggunakan ayahku untuk menekanku. Aku paling benci orang yang mengingkari janji. Kita sepakat kau akan menyerahkan Jiang Yun kepadaku. Tapi apa yang terjadi? Kau malah menculik putraku. Aku beritahu kau, jika terjadi sesuatu pada putraku, aku akan membuat seluruh keluarga Shoumu terkubur. Jie Shou, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda harus mencari Jiang Feng. Jiang Feng adalah orang yang menculik putra Anda. Jiang Feng, di mana dia? Orang yang kau bicarakan, itu adalah aku. Jadi itu kau. Apel. Menggunakan cara-cara hina seperti itu untuk membalas dendam kakekmu dan yang lainnya. Kau benar-benar tidak menganggap serius keluarga Shoku ya? Apa maksudmu? Kakek dan saudara perempuanku, kau yang melakukannya. Sepertinya kau tidak tahu apa-apa. Karena kau akan segera binasa. Maka aku akan memberitahumu. Kakekmu dan saudara perempuanmu. Akulah yang menghancurkan mereka berdua. Dan pengalaman saudara perempuanmu itu, sampai hari ini, saudara-saudaraku masih membicarakannya dengan senang. Kau minta dipukuli. Jiang Feng. Jiang Feng, jam berapa sekarang? Cepat kembalikan anaknya kepadanya. Dan kemudian minta maaf. Zuel, jangan bodoh. Bahkan jika kita menyerahkan putranya, apakah menurutmu dia akan melepaskan kita? Tepat sekali. Kau punya nyali untuk menculik putraku. Maka kau harus dihabisi. Itu tidak masalah. Lagi pula kita akan tetap disingkirkan. Mengapa tidak menyeret putramu? Untuk dikubur bersama kita. Kau. Baiklah. Kau tidak takut. Tapi bagaimana dengan sampah ini? Tidakkah mereka takut dihancurkan? Aku beri kau waktu 1 menit. Jika kau tidak bicara, aku akan menghabisi bajingan tua ini dulu. Jika kau masih tidak bicara, aku akan menghabisi 1 orang setiap menit. Aku ingin lihat, apakah mulutmu yang lebih keras? Atau nyawa mereka yang lebih keras? Jiang Fin, kakek salah sebelumnya. Katakan saja padanya. Zuel, kakek memohon padamu. Aku akan memberikan semua saham keluarga Zhao kepadamu. Kamu cepat bujuk Jiang Feng. Kakek, bukankah kakak bilang akan menyerahkan semua saham kepadaku? Kali ini, apa gunanya saham jika nyawamu sudah hilang? Zuel, semuanya milikmu. Seluruh keluarga Zhao adalah milikmu. Jiang Feng. Itu kakekku. Tapi, mereka semua adalah orang-orang yang mencelakaimu.
Menyingkirkan mereka bukanlah hal yang patut disayangkan. Baiklah. Kalau begitu aku akan menghabisi satu dulu. Kakak. Bos orang tua ini pingsan. Tidak berguna. Lanjut ke orang berikutnya. Tidak. Jangan habisi aku. Tuan Shou, aku punya dendam padanya. Dia ingin aku hancur. Menghabisiku juga tidak akan membantumu. Karena dia tidak berguna. Membiarkannya tetap ada hanya merusak pemandangan. Habisi dia. Berhenti, Jiang Feng. Aku bisa mengembalikan putramu kepadamu. Tapi kau harus melepaskan semua orang. Apa kau belum mengerti juga? Aku bisa melepaskan mereka. Tapi kau harus dihabisi. Terlebih lagi, kau juga harus menyerahkan putrimu. Jangan melunjak. Bagaimana jika aku mendesakmu terlalu jauh? Anjing tak berharga macam apa kau ini? Beraninya menegosiasikan persyaratan denganku. Jadi, tidak ada lagi yang perlu dibahas, benar begitu? Terlalu banyak omong kosong. Habisi dia untukku. Tidak. Mustahil. Ini mustahil. Sepertinya aku terlalu tinggi menilaimu. The film was translated and Seperti yang diduga narrated orang-orang by yang serupa. Media. Berkumpul bersama. Baiklah. Kau memang kuat. Namun anak buahku sudah mengepung keluarga Shou sepenuhnya sehingga mustahil untuk melarikan diri. Aku ingin lihat, apakah tinjumu yang lebih kuat, atau apakah aku punya lebih banyak orang? Membandingkan jumlahnya, orang-orangku. Keluarga Shou milikmu sudah dikepung. Mustahil. Keluarga Shouku adalah bentang yang tak tertembus, dan 5 pelindung agung ditempatkan di sini. Jangan pikir kau bisa membodohiku. Hai, Trik apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? hanya menyapa istrimu. Liancing, apa yang sedang terjadi? Mereka tiba-tiba masuk dan semuanya bersenjata pisau. Tolong selamatkan aku secepatnya. Kau hina. Apakah kau lebih hina dariku? Baiklah. Kau punya nyali. Aku bisa mengampuni keluarga Shou hari ini. Tapi kau? Lepaskan istri dan ibuku. Serahkan putraku 3 hari kemudian. Jika tidak, aku masih bisa menghancurkan keluarga Shou. Baiklah. 3 hari kemudian, kau juga harus memberitahuku. Siapa sebenarnya yang memerintahkanmu untuk menghabisi lebih dari belasan anggota keluarga Jiangku? Aku tidak percaya bahwa keluarga Shoumu yang hebat punya nyali untuk melakukan ini. Baiklah. Jika kau bersikeras ikut campur dalam urusan keruh ini, maka aku akan mengabulkan keinginanmu selama kau bertahan hidup. Aku akan memberitahumu. Maka kau tidak perlu khawatir tentang itu. 3 hari kemudian, kita bertemu di gudang sebelah timur kota. Ayo pergi juga. Berhenti. Kau telah menyinggung keluarga Shou dan menyeret keluarga Shou kami ke dalam masalah ini. Biar ku beritahu sesuatu. Kau harus segera mengembalikan anak itu kepada keluarga Shou dan kemudian bunuh diri untuk meminta maaf. Kau benar-benar tidak punya otak. Jika aku mati sekarang, apakah keluarga Xiaomu akan bisa menjauhkan diri? Itu juga tidak akan berhasil. Jika kau takut mati dan melarikan diri, bukankah keluarga Shou kami yang harus menanggung akibatnya? Cukup. Kakak, Biarkan mereka pergi. kakak. Si tidak berguna ini jelas berniat mencelakai keluarga Shou kita. Kakak. Kakak memukulku demi si tidak berguna ini. Mengapa aku tidak bisa menjatuhkanmu? Sekarang Jiang Fen dan kita berada di perahu yang sama. Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Shou kita akan hancur bersamanya. Bisa mendesak Shou Lianchen sejauh ini. Kurasa kau pasti punya kemampuan. Maka aku tidak akan merepotkanmu Pak Tua dengan kekhawatiranku. Namun kau baru saja mengatakan bahwa selama aku melepaskan putra Shou Lianchen, kau akan mengalihkan saham keluarga Shou kepada Zui Er. Aku ingin tahu apakah itu masih berlaku. Kau bajingan tidak tahu malu. Dan kau masih menginginkan saham. Mimpi di siang bolong. Baiklah. Kakak. Kakek, kau bilang kau akan memberikannya kepada Xiao Mou. Pengecut tidak berguna itu. Cepat atau lambat akan menghancurkan keluarga Shou. Tapi, Cukup. Jiang Fen. Aku setuju untuk menyerahkan keluarga Shou kepadamu. Tapi syaratnya adalah kau harus menangani keluarga Shou. Tentu saja. Dalam 3 hari, siapkan perjanjian pengalihan ekuitas. Ayo pergi.
Kakek, mengapa kakek setuju dengannya? Apa kau pikir aku ingin setuju dengannya? Jika Jiang Feng benar-benar bisa menangani Zhou Liancheng, maka kekuatannya tidak boleh diremehkan. Dengan dukungannya, keluarga Zhou kita mungkin akan menjadi keluarga nomor 1 di Yancheng. Tapi, Kakek benar. Semuanya demi keluarga Zhao. Bos, sisa-sisa keluarga Jiang tahu bahwa Anda memusnahkan seluruh keluarganya. The Ya. film was translated Dan merekalah and yang menculik narrated putraku. by M Media. Apa kau benar-benar mengira aku tidak tahu? Kaulah si bodoh ini yang membocorkannya sendiri. Aku sudah berulang kali memperingatkanmu untuk tidak mengungkapkannya. Tapi kau menganggap kata-kataku seperti angin lalu. Bos, ampuni saya, ampuni saya. Cukup. Mengingat kau selalu melayaniku, aku akan membantumu kali ini saja. Bos harap tenang saja. Aku pasti tidak akan mengungkap identitasmu. Tolong Anda harus menyelamatkan putra saya, bos. Keluar sekarang. Terima kasih, bos. Terima kasih. Terima kasih. Bos, mengapa kita tidak melenyapkan Zhou Liancheng secara langsung saja? Melenyapkannya cukup mudah. Tujuanku adalah menghancurkan Jiang Feng. Jiang Feng, mari kita lihat apa yang kau gunakan untuk melawanku kali ini. Bos, apakah Jiang Feng ini takut untuk muncul? Jangan khawatir. Dia pasti akan datang. Sudahkah kau mengatur semua yang kuminta? Semuanya sudah diatur. Nak, apa kau baik-baik saja? Ayah, Aku tidak menyangka. Kau benar-benar berani datang sendirian. Apa yang perlu ditakutkan? Kau membawa putramu juga. Bisakah kau memberitahuku yang sebenarnya sekarang? Aku bisa memberitahumu. Pertama, lepaskan putraku. Pergilah cari ayahmu. ayah, Nah, apa kau baik-baik saja? Cepat bawa tuan muda pergi. Bisakah kau bicara sekarang? Jiang Feng, aku tidak tahu apakah kau benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura. Jika kau menggunakan putraku untuk mengancamku, mungkin aku akan memberitahumu. Namun kau malah melepaskan putraku. Apa kau benar-benar berpikir, aku tidak akan berani menyentuhmu? The Aku film tidak was cukup hina translated untuk menggunakan and anak kecil sebagai narrated by ancaman. M Media. Terlebih lagi, aku tidak pernah menyangka kau akan jujur memberitahuku apapun. Apa maksudmu? Kau masih punya 25 menit. Gunakan jurus apapun yang kau punya. Jika tidak, 25 menit dari sekarang akan menjadi konsekuensimu. Kupikir kau punya rencana cadangan. Ternyata kau hanya omong besar. Kau benar-benar berani datang sendirian. Aku menghormatimu sebagai pria yang tangguh. Aku akan memberimu akhir yang cepat. Penjaga, habisi dia. Apakah kau punya kemampuan lain? Apakah kemampuan ini cukup? Keluarga Su yang tidak berarti. Benar-benar berani menggunakan senjata di Yancheng. Nyalimu cukup besar. Aku benci. Kau sangat ahli dalam bertarung. Tapi aku sangat penasaran. Apakah tinjumu lebih cepat? Atau peluruku yang lebih cepat? Kamu menggunakan senjata. Tidakkah kamu takut pasukan penjaga naga akan mengejarmu? Dianchan. Selain Marsekal muda, hanya dewa penguasa naga perang itu yang bisa menangani berbagai hal. Sayang sekali. Orang tua itu sedang melawan musuh di perbatasan. Dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang kecil sepertiku. Kamu bahkan tidak takut pada pasukan penjaga naga. Sepertinya pendukungmu berada di level yang cukup tinggi. Kau. Jangan mencoba memancing informasi dariku. Bahkan jika aku memberitahumu tentang sosok penting di belakangku, kau tidak akan bisa menghadapi mereka. Tak bilang padaku, bagaimana kau tahu aku tak mampu? Kemampuanmu untuk membuat sungguh mengesankan. Karena memang begitu keadaannya, maka kau bisa pergi ke neraka dan mengobrol dengan Raja Neraka.
Apa yang kau coba lakukan? Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Siapa sebenarnya orang di belakangmu? Aku tidak akan memberitahumu. Kesabaranku terbatas. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa sebenarnya yang menginstruksikanmu? Nyawa lebih dari selusin orang di keluarga Jianku. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Akan lenyap. Aku mohon padamu. Aku mohon tolong lepaskan aku. Aku bisa memberimu uang banyak sekali uang. Baiklah. Sepertinya kamu tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Kalau begitu kamu boleh pergi. Berhenti. Jie Ezhou, apa Anda baik-baik saja? Jiang Feng. Kau sudah tamat. Ini adalah bawahan Jenderal Bai, Tuan Pelindung Kiri. Dibunuh oleh bawahannya, bisa dianggap sebagai kehormatan bagimu. Kau adalah Jiang Feng. Lumayan. Kau adalah prospek yang bagus. Sayang sekali kau memprovokasi Bos Shou. Jika tidak mungkin, aku bisa membawamu di bawah komandoku. Hanya seorang komandan menangkapku. Apakah kamu layak? Lancar. Kau hanyalah sisa dari keluarga Jiang. Namun kau berani menentangku. Aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri dan meminta maaf atas kejahatanmu. Jika tidak istrimu. Dan semua orang di keluarga Shou akan dikuburkan bersamamu. Bawa anak buahmu dan segeranya. Jika tidak posisimu sebagai komandan, tidak akan aman. Aku tidak salah dengarkan. Kau ingin memecatku dari jabatanku. Kau pikir kau siapa? Naga Dewa, Tuan Pelindung Kiri. Mengapa Anda membuang-buang kata padanya? Habisi saja dia secara langsung. Apa kau mencoba memberitahuku cara melakukan pekerjaanku lagi? Saya tidak berani, saya tidak berani. Saya salah bicara. Saya pantas dipukul, saya pantas dipukul. Jiang Feng, karena kau menolak cara halus dan memilih cara kasar, maka jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Serang. Bagaimana? Sudah terlambat untuk mencoba melarikan diri sekarang bukan? Aku akan memberimu kesempatan, berlututlah sekarang, dan akui kesalahanmu. Aku mungkin masih akan membiarkan mayatmu tetap utuh. 1 menit terakhir. Masih belum terlambat untuk berhenti sekarang. Baiklah. Karena kau bertekad untuk pergi, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Serang. Semuanya berhenti. Jenderal Bai. Mengapa Anda datang? Bagaimana mungkin aku merepotkan Anda dengan masalah sekecil ini? Apakah kau sudah memakan nyali beruang dan makan tutul? Jenderal Bai, apa kesalahan saya? Bawahan Anda Bai yang terlambat datang untuk membantu Anda. Saya memohon Dewa Penguasa untuk memaafkan kesalahan saya. Mohon ampuni saya, Dewa Penguasa. Dewa Penguasa. Dewa Penguasa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa sekarang kamu tahu merasa takut? Dewa Penguasa. Dewa Penguasa. Saya Lat yang gagal mengenali Gunung Tai. Saya mohon ampuni saya. Itu dia, itu semua salahnya. Dialah yang ingin menghabisi Anda. Mustahil. Kau palsu. Kau tidak mungkin Dewa Penguasa. Apa? Bahkan sekarang kamu masih tidak percaya. Jika aku tahu kau adalah Dewa Penguasa, aku sama sekali tidak akan berani menyentuhmu. Dewa Penguasa, saya mohon tolong ampuni saya. Anakku tidak bisa tanpa seorang ayah. Dewa Penguasa, saya mohon. Kalau begitu aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan padaku, siapa sebenarnya dalang di balik ini? Mengapa kamu memusnahkan lebih dari selusin anggota keluarga Jianku? Saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Jika saya bicara, maka keluarga Shu saya yang akan hancur. Bagaimana dengan ini? Selama kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bersumpah demi nama Dewa Penguasa. Aku akan melindungi seluruh keluarga dari pembalasan dendam. Apa yang masih kau khawatirkan? Dianjeng ini selain Marsekal. Siapa yang memiliki pengaruh lebih besar dari Dewa Penguasa? Apa maksudmu? Mungkinkah itu? Orang ini adalah... Sampaikan perintah Marsekal muda. Dewa Penguasa Naga Perang patuhi perintah. Dewa Penguasa. Marsekal telah menyampaikan perintah. Mengapa kau tidak memberi hormat?
Bawahanmu The tidak film berani. was translated Marsekal and memerintahkanmu narrated by untuk Enlil. segera menghentikan urusanmu saat ini. Tarik pasukanmu dan kembali ke pangkalan Yanchan untuk menunggu perintah. Tidak boleh ada penundaan. Tapi Ajudan Li, aku. Dewa penguasa. Apakah kau berniat menentang perintah Marsekal? Liancheng adalah wilayah di bawah yurisdiksiku. Zhou Liancheng memasuki kota dengan membawa senjata. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Aku meminta agar Anda. Dewa penguasa, Marsekal mengirim saya untuk menyampaikan perintah ini. Saya mewakili Marsekal sendiri. Apakah kau berniat menentang Marsekal? Aku. Ajudan Li, kami akan segera mundur. Dewa penguasa-penguasa, biarkan kami mundur terlebih dahulu. Perintah militer tidak boleh dilanggar. Itu memang segel resmi Marsekal. Zhou Liancheng, anggap dirimu beruntung hari ini. Namun masalah ini belum berakhir. Pergi. Terima kasih bos karena telah menyelamatkan nyawa saya. Baru saja, kau tidak mengatakan apa-apakan. Tidak bilang, tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Bagaimana dengan setelahnya? Aku pasti tidak akan mengatakan apapun nanti. Mengingat aku telah melayani Anda selama lebih dari 1 dekade. Tolong ampuni nyawa anjingku ini. Kemarilah. Apakah aku tipe orang yang habis manis sepan dibuan? Kau bantu aku menangani satu hal lagi. Dan setelah selesai aku akan melepaskanmu. Jangan khawatir. Aku rela mengarungi lautan api, aku bersedia. Kau belum pergi. Apa yang kau dengar tadi? Aku tidak mendengar apa-apa. Aku tidak melihat apa-apa. Mengapa aku tidak percaya itu? Ajudan Li, saya mohon. Tolong ampuni saya. Zhou Liancheng sudah tiada. Anda pasti butuh seekor anjing untuk membantu Anda menangani berbagai hal. Saya bisa. Mulai sekarang saya akan mengikuti jejak Anda dengan setia. Bagus. Sungguh anjing yang setia. Sebenarnya aku punya sesuatu yang butuh bantuanmu. Silakan, ada apa? Aku hanya curiga bahwa adikmu Jiang Yi mungkin belum pergi. Apa? Yi tidak pergi. Bagaimana mungkin? Jangan panik dulu. Aku hanya membuat deduksi saat ini. Bagaimana kamu yakin Yi tidak pergi? Setelah aku menikah denganmu, Yi dan aku memiliki hubungan yang sangat baik. Dulu aku memberinya sepasang anting yang tak ternilai harganya. Tapi beberapa waktu yang lalu, aku melihat anting-anting itu di brosur lelang. Maksudmu? Seseorang menjual anting-anting itu. Ya, Tapi bagaimana kamu yakin itu adalah pasangan yang sama? aku secara khusus menugaskan seorang ahli untuk membuatnya. Hanya ada satu pasang di dunia. Jika dia tidak pergi, mengapa dia tidak datang mencariku? Jika dia masih hidup, mungkin dia tahu apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Ya. Terima kasih. Aku akan pergi menyelidikinya sekarang. Aku akan segera pergi. Kita semua adalah keluarga. Mengapa kamu begitu sopan padaku? Aku juga berharap kamu bisa segera menemukan pembunuhnya. Tapi kamu harus benar-benar memperhatikan keselamatanmu. Jangan khawatir. Halo, Baisan. Apakah kamu yakin tidak membuat kesalahan? Tempat terkutuk ini. Bagaimana bisa adikku ada di sini? Periksa lagi. Seorang gadis kecil sendirian. Mengapa kau tidak menghabiskan waktu bersama kami saudara-saudara? Kalian, menjauhlah dariku. Kau bilang kau cacat. Hidup sendirian pasti terlalu berat kan? Ikuti kakakmu ini. Aku jamin kau akan hidup mewah. Bagaimana? Aku mohon padamu. Tolong lepaskan aku. Berhenti membuang-buang kata padanya. Aku akan bersenang-senang dulu baru giliran kalian. Di siang bolong. Kau berani bertindak sembarangan. Kakak, Sialan, berhenti mencampuri urusan orang lain. Pukul dia. Sekarang inyahlah. Nona, apakah ada seseorang bernama Jiang Yi di desamu? tidak. Nona jangan pergi. Nona jangan pergi. Jangan salah paham aku.
Hihi. Kakak, Bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Kau. Kakimu. the film was translated and narrated by M Media. Maafkan aku. Ini salahku karena datang terlambat. Ini milikmu. terima kasih Kak, tapi aku tidak minum alkohol. Mari kita bicarakan urusan serius saja. Adik perempuan, apakah kau begitu tidak sabar untuk mendapatkan perusahaan show? Kakak sebenarnya niat awalku bukanlah untuk merebut grup SEO. Hanya saja kamu dan kakak bersikeras mencoba memaksa Jiang Feng The keluar film was dari keluarga Xiao. translated and Tapi narrated jelas by kamulah M yang Media. bersalah. Namun kamu sengaja menjebak Jiang Feng, menyebabkannya menghabiskan waktu begitu lama di penjara. Adik perempuan kakak salah. Kamu harus meminta maaf kepadanya bukan kepadaku. Baiklah. Lagi pula perusahaan show sekarang milikmu. Ini kontraknya. Lihatlah. Perjanjian peralihan. Tidak masalah. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi sekarang. Adik perempuan, tidakkah kau bisa memaafkan kakakmu? Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bahkan Huang Qiao ingin menceraikanku. Jika di masa depan, kamu bisa melakukan yang terbaik untuk grup SEO, aku bisa mempertimbangkan mengembalikan saham aslimu kepadamu. Apakah kau serius? Ya, Kalau begitu mari kita minum secangkir anggur ini. Dan biarkan yang lalu berlalu. Dan bekerja sama untuk perusahaan show di masa depan. Adik perempuan memiliki toleransi alkohol yang baik. baiklah. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan pergi sekarang. Apa yang terjadi? Adik perempuan, bagaimana bisa kau sama sekali tidak waspada? Kau masih terlalu hijau untuk melawanku. Kamar 101. Panas. Sangat panas. Aku tidak menyangka adik perempuan bahwa kau sekarang memiliki bentuk tubuh yang begitu bagus. Ini benar-benar menguntungkan Qian Bin, bajingan tua itu. Kau cari mati ya? Zuel, Jiang Feng, apa kau baik-baik saja? sangat panas. Zuel, tenanglah. Xiaomo, aku tidak menyangka. Kau tega memukul adik kandungmu sendiri. Apa kau masih manusia? Tidak, itu bukan aku. Itu Qian Bin. Dialah yang menyuruhku memberi obat pada Shou Zuer dan membawanya ke sini. Qian Bin, bukankah dia hanya preman lokal? Ya, itu dia. Dia akan segera sampai di sini. Dia memaksaku melakukan semua ini. Terpaksa alasan yang sangat praktis. Apa kau pikir aku tidak akan tahu? Kau telah menyewa orang untuk mencelakaiku selama ini. Bagaimana kau bisa tahu? Karena kau sangat menikmati membius orang. Maka aku juga akan membiarkanmu merasakannya. Perasaan dilecehkan. Apa yang kau lakukan padaku? Nikmati saja dirimu sepenuhnya. Jiang Feng, aku merasa sangat panas. Zuel, tunggu sebentar. Aku akan mengambil handuk untuk mendinginkanmu. Jiang Feng, tolong bantu aku ya. Zuel, berhenti main-main. Aku sudah mengirim Baishan untuk memanggil dokter. Jangan bergerak sembarangan. Aku benar-benar kepanasan. Kau sedang bermain api, apa kau tahu itu? Jiang Feng, aku mencintaimu. The film was translated and narrated by M Kakak Media. Qian, cepatlah datang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Cantikku, aku di sini. Hei, kenapa kamu di lantai? Bos Qian, ini aku. Aku Xiaomo. Hei cantik. Kamu terlihat sangat cantik. Hei Bos Qian.
Jernihkan sedikit pikin Ain Mu. Saya Xiaomo bukan Xiao Zuer. Hei, berhenti, jangan. Jangan terlalu kasar kakak Kian. Aku lebih suka perlakuan lembut. Kamu tidak suka perlakuan kasar. Aku menyukainya. Hari ini aku akan membuatmu merasa sangat gembira. Tidak. Kesucianku sudah hilang. Cantikku. Kenapa kamu ada di tempat tidurku? Bukankah tadi malam bahwa Xiao Zuer bersamaku? Itu aku tadi malam. Bos Kian, kau. Bajingan. Kamu benar-benar memiliki niat buruk terhadapku. Aku suka wanita. Tidak, Bos Kian, Anda salah paham. Aku tidak melakukannya. Diam. Kamu sampah yang menjijikan. Aku memperlakukanmu sebagai pelanggan. Tapi kamu berani tidur denganku. Penjaga. Apa yang sedang kau lihat? Bos, aku tidak. Pria busuk ini benar-benar berani membiusku dan tidur denganku. Cepat jual dia ke Afrika. Kirim dia untuk menambang untukku. Tidak, Bos Kian. Jiang Feng lah yang memberimu obat. Itu tidak ada hubungannya denganku. Bos Kian, berhenti bicara omong kosong. Bos Kian, aku tidak mau pergi ke Afrika untuk menambang. Tapi tadi malam di tempat tidur, kau tidak mengatakan hal itu. Berikan lidahnya padaku. Cabut lidahnya. Bajingan. Aku benar-benar ditiduri oleh seorang pria. Aku sangat marah sampai bisa mati. Kau sudah bangun. Cepatlah datang dan sarapan. Oke. Lihat betapa kurusnya dirimu. Ayo makan sesuatu yang bergizi. Apakah kamu meremehkanku? Aku. Tidak. Aku tidak. Apa yang kamu lakukan? The film was translated and narrated by M Media. Aku sedang mengambil gula. Bagaimana diamu masih bisa malu, padahal kita pasangan suami istri lama. Tidak siapa. Siapa yang malu? Ini buruk. Nona Yuner telah dibawa oleh keluarga Xiao. Apa? Kakak di mana kakak menyembunyikan Yun Er? Segera serahkan Yun Er kepadaku. Jika tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak akan melepaskanku. Aku memberimu seluruh grup Xiao. Namun kau masih ingin mencelakai cucuku Xiaomo. Betapa kejamnya hatimu. Xiaomo lah yang mencekokiku obat mencoba mencelakaiku. Dia bahkan mencoba untuk... Diam. Xiaomo adalah kakak kandungmu. Dan kau masih membantu orang luar memfitnahnya sekarang. Xiaomo membawa ini pada dirinya sendiri. Segera kembalikan putriku kepadaku. Jika tidak, aku akan memusnahkan keluarga Xiaomo. Keluar. Yun Er. Tuan Besar Xiao. Kau menculik putriku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang sedang kucoba lakukan? Aku ingin kau pergi. Xiao Xi, aku memanggilmu kakek karena kamu masih memiliki kebaikan hati karena telah membesarkanku. Aku tidak pernah menyangka kamu sekarang akan menculik cucumu sendiri. Apakah kamu bahkan manusia? Zhao Zur, tutup mulutmu. Apakah kau punya hak untuk bicara di sini? Jika kau tidak ingin putrimu celaka, maka tanda tangani kontraknya dan serahkan sahamnya kepadaku. Baiklah. Selama kamu tidak menyakiti Yun Er-ku, aku akan menyerahkan grup Xiao kepadamu. Sekarang, kamu bisa mengembalikan Yun Er kepadaku, kan? Tunggu. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Sangat sederhana. Dia harus membayar nyawa dengan nyawa. Selama kau melenyapkan Jiang Feng, aku akan melepaskan putrimu. Apa yang kamu katakan? Xiao Zuer, aku memberimu waktu 1 menit untuk mempertimbangkan. Kau menginginkan suamimu atau putrimu? Selama kau melenyapkan Jiang Feng, aku akan menjaga rahasiamu.
Kau akan tetap menjadi anggota keluarga Zhao kami. Jangan harap. Mustahil bagiku untuk membunuhnya. Baiklah, kalau begitu. Maka aku akan membiarkanmu merasakan perasaan kehilangan orang yang dicintai juga. Aku tidak bisa. Xiaoyi, jangan gelisah. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping. Aku tidak takut pergi. Kau menyebabkan keluarga Zhaoku kehilangan pewarisnya. Apa yang harus kutakuti? Mundur. Baiklah, Aku tahu kau memiliki beberapa keterampilan bela diri. Apa kau ingin menguji? Apakah tinjumu lebih cepat? Atau apakah pedangku lebih cepat? Xiao Zui'er, apa kau akan bertindak atau tidak? Xiaoyi. Jika aku terluka, kau bisa melepaskan putriku. Tentu saja. Zui'er, Tidak. saat ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan putri kita. Jangan. Jiang Feng. Mengapa kau begitu bodoh? Bisakah kau sekarang mengembalikan putriku kepadaku? Ayah, Ayah baik-baik saja. Ayo pergi. Ayo pulang. The film was translated and narrated by M Media. Kau bilang kau akan melepaskanku. Aku bilang aku akan membiarkan Jian Yun-er pergi. Aku tidak pernah bilang akan mengampunimu. Hina. Aku memang hina. Hari ini dia harus pergi. Dewa penguasa. Dewa penguasa. Maafkan aku Zui'er. Aku tidak pernah memberitahumu identitasku. Semua prajurit. Penjahat-penjahat ini telah menikam dewa penguasa. Bagaimana mereka harus ditangani? Cabut nyawamu, cabut nyawamu, cabut nyawamu. Apa yang baru saja dia panggil kepada Jiang Feng? Dewa penguasa. Ini sudah berakhir. Sekarang ini benar-benar sudah berakhir. Kau bajingan tua. Beraninya kau melukai dewa penguasa. Dewa penguasa, aku salah, tolong ampuni aku. Aku benar-benar tidak tahu identitasmu. Jika kau mengungkapkan identitasmu lebih awal, bagaimana mungkin hal-hal bisa memuncak sampai ke titik ini? Semua ini adalah kehendak langit. Langit berniat menghancurkan keluarga Zhaoku. Dewa penguasa, bagaimana kedua orang ini harus ditangani? Karena kau begitu tidak punya hati. Aku juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bai Shan, bagaimana seharusnya mereka yang menikam dewa penguasa ditangani? Melapor kepada nyonya, mereka sudah seharusnya dieksekusi. Kalau begitu eksekusi mereka. Tunggu, Zui'er. Siapa yang berani melukaimu? Aku benar-benar tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Berhenti. Bagaimana dewa penguasa bisa terluka? Dan begitu parah. Apa yang kau lakukan di sini? Jangan begitu memusuhi aku. Aku di sini hanya untuk menyampaikan perintah Marsekal. Sampaikan perintah Marsekal. Dewa penguasa naga perang Jiang Feng. Karena melanggar perintah militer. Dan secara tidak adil mencelakai lebih dari selusin nyawa keluarga Shou. Dengan ini dicopot dari gelar dewa penguasa dan diturunkan menjadi rakyat jelata. Segera pergi untuk menebus kejahatanmu. Ajudan Li, apakah Anda membuat kesalahan? Keluarga Zhou tidak dihancurkan oleh dewa penguasa kami. Itu bukan urusanku. Aku di sini hanya untuk menyampaikan perintah Marsekal. Jiang Feng, jangan. Apa yang mencoba kamu lakukan? Apakah kamu mencoba memberontak? Aku menghormati dan mematuhi Marsekal. Karena dia melindungi wilayah Yangcheng. Jika dia adalah seseorang yang tidak bisa membedakan benar dan salah, penguasa linglung yang mudah mempercayai fitnah, maka aku menolak untuk melayaninya. Baiklah. Karena kau sudah mengatakannya demikian, maka kau bisa membawa keluargamu dan bersatu kembali dengan mereka di bawah sana. Bai Shan,
Perintahkan bawahanmu untuk melenyapkannya. Beishan. Bahkan kau pun berani menentang perintah militer. Bai Shen bersumpah untuk melindungi dewa penguasa. Kami bersumpah untuk melindungi dewa penguasa. Kami bersumpah untuk melindungi dewa penguasa. Kami bersumpah untuk melindungi dewa penguasa. Kalian semua sedang melakukan pemberontakan bersama. Bagus. Kau punya nyali. Ajudan Lei. Kembalilah dan beritahu Marsekal. Jika aku mengetahui bahwa dia terlibat dalam kasus keluarga Jiang, aku tidak akan keberatan menjatuhkannya. Dari posisi Marsekal, ayo pergi. Jiang Feng. Bagaimana perasaanmu? Luka ringan ini bukan apa-apa. Ini luka ringan. Kau hampir membuatku takut setengah mati. Sudah kubilang. Aku akan melindungimu dan Yun Er dengan baik. Agar kau tidak terluka. Aku tahu aku tidak salah memilih orang. Zhu Er. Bisakah kau membantuku? Ada apa? Bantu aku membawakan ini. Dan antarkan ke pintu masuk tepi timur kota. Ke penjual ikan pertama. Tapi Beishan menyuruhku untuk tidak berkeliaran kemana-mana. Dia bilang Marsekal muda sedang memburu kita. Mengingat kemampuan Marsekal muda. Hanya masalah waktu sebelum dia menemukan kita. Daripada bersikap pasif. Lebih baik menyerang secara proaktif. Baiklah, aku akan mengantarkannya untukmu. Karena kau ada di sini. Berhentilah bersembunyi. Sepertinya kewaspadaanmu cukup baik. Kau memintaku untuk mengantarkan Leontin Giap ke pasar. Dan aku telah melakukannya. Sangat bagus. Apakah kau siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya? Kau mengaku sebagai seseorang yang dikirim oleh guruku. Bagaimana kau membuktikannya? Karena kau tidak mempercayaiku. Mengapa kau menyerahkan Leontin Giap itu seperti yang kuinstruksikan? Karena aku selalu merasa, kau memberiku perasaan yang sangat akrab. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kita tidak saling mengenal. Kau hanya perlu tahu bahwa aku bisa membantumu menghadapi Marsekal muda. Siapa sebenarnya yang mencelakai guruku? Dahulu gurumu adalah dewa perang di bawah Marsekal muda yang sebelumnya. Dia membantu Marsekal muda sebelumnya mendirikan rezim tersebut. Sayangnya setelah Marsekal muda yang baru menjabat, dia merasa pencapaian gurumu membayangi otoritasnya. Jadi dia berkomplot melawannya dan memenjarakannya. Pantas saja. Guru menyuruhku untuk menjauh dari Marsekal. Hati seorang kaisar sulit untuk diduga. Tetapi sebuah kota tidak bisa tanpa pemimpin selama 1 hari pun. Jika tidak, kota itu akan jatuh ke dalam kekacauan. Apakah kau menyarankan agar aku menjadi Marsekal? Dengan kemampuanmu itu akan lebih dari cukup. Mengapa membatasi dirimu di sini? Aku tidak punya ambisi itu. Aku hanya mencari perlindungan diri. Begitu berhati lembut. Kau akan mengerti suatu hari nanti. Senior tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Baiklah. Beristirahatlah dengan baik. Hari ini. Apakah akhirnya telah tiba? Marsekal. Jiang Feng memang telah memberontak. Jadi Jiang Feng. Sama seperti ayahmu yang hanya dalam nama itu. Kalian berdua adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Marsekal. Karena Anda sudah tahu tentang pemberontakan Liu Hai. Mengapa Anda masih membiarkan putranya mewarisi posisi dewa penguasa? Posisi dewa penguasa selalu bersifat turun-temurun. Selama seseorang memiliki Leontin Giap leluhur, mereka dapat mewarisi kekuatan dewa perang melalui dewa perang sebelumnya. Aku tidak punya pilihan. Benar. Bagaimana perkembangan penyelidikan masalah keluarga Shaw? Saya sudah menyelidiki dan mengonfirmasinya. Itu adalah perbuatan Jiang Feng. Tolong Marsekal, kerahkan pengawal pribadi Anda untuk menemani saya dan melenyapkan Jiang Feng. Bagaimana bisa aku mendengar bahwa masalah keluarga Shaw terkait dengan pemusnahan keluarga Jiang saat itu? Marsekal, dari mana Anda mendengar omong kosong seperti itu?
The film was translated Jangan gugup. and narrated by M Media. Aku hanya mendengarkan desas-desus. Menurut penyelidikan saya, keluarga Jiang dimusnahkan karena menyinggung kekuatan gelap dan dimusnahkan secara tragis. Adapun keluarga Shou mereka dijebak secara kejam oleh Jiang Feng karena mereka menculik putrinya. Kedua insiden ini tidak berhubungan. Aku tidak sedang mempertanyakanmu. Kau tahu bahwa sejak aku berkuasa, kau telah menangani masalah intelijen untukku. Aku mempercayaimu. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Marsekal. Sudahlah. Aku akan menyerahkan masalah ini untuk kau tangani. Lagi pula di sisiku, kaulah yang paling setia. Ya. Kembalilah. Aku mendengar Lionting Tiap Dewa Perang muncul di sebuah rumah sakit swasta. Aku curiga Jiang Feng ada di dekat sana. Kau segera pimpin tim ke sana. Ingat, dapatkan Lionting Giong dan orangnya. Dewa penguasa berikutnya, Marsekal ini, harus memilih secara pribadi. Baik, Marsekal. Kau masih terlalu tidak sabar. Adik laki-lakiku, Ajudan Li, personel sudah siap. Kita bisa berangkat kapan saja. Sangat bagus. Jiang Feng sekarang terluka parah. Selama aku menangkap Jiang Feng dalam satu gerakan, dan kemudian mendapatkan Lionting Guild itu, aku tidak percaya dia tidak akan menyerahkan posisi dewa penguasa kepadaku. Bagaimana dengan pengawal pribadi Marsekal muda? Musnahkan mereka. Jangan biarkan ada yang hidup. Tapi, tidak perlu khawatir. Selama mereka telah meminum racunku, tidak peduli seberapa kuat mereka itu akan sia-sia. Seorang Marsekal tanpa pengawal pribadinya hanyalah sebuah cangkang kosong. Bahkan jika dia ingin menyalahkan, orang-orang itu dibunuh oleh Jiang Feng. Apa hubungannya hal itu denganku? Sampaikan perintahku. Malam ini tengah malam, kita akan memandikan rumah sakit itu. Kau telah bekerja keras kali ini. Kau tidak perlu ikut denganku untuk mengawal Ajudan Li menemui Marsekal. Apa yang Dewa Penguasa katakan? Aku khawatir Marsekal muda akan menimbulkan masalah saat kita kembali. Jika aku mengikutimu, aku bisa menjamin keselamatanmu. Tapi, Tidak ada tapi. Aku bersumpah untuk mengikuti Dewa Penguasa. baiklah, kita akan pergi bersama. Kau tidak boleh pergi. Jangan pergi, kita sudah berjanji untuk menaklukkan dunia bersama. Tuanku. Mei Xian hanya bisa menemanimu sampai di sini. Jalan di depan. Kau harus berjalan sendirian. Aku memerintahkanmu. Kau tidak boleh pergi. Tuanku. Baisan. Baisan. Bagaimana bisa semuanya menjadi seperti ini? Dewa penguasa ini adalah apa yang aku ambil dari tanam. Tanda pengenal Marsekal. Anak buah Marsekal. Maka kita harus. The film was translated and narrated Marsekal. by M Media. Aku dan kau adalah musuh yang tidak bisa didamaikan. Benar-benar bodoh. Aku menyuruhmu menangkap seseorang, tapi kau malah membantai mereka. Orang ini dilenyapkan, dan kau bahkan membiarkannya memberontak secara terang-terangan. Marsekal, Jiang Feng aslinya adalah penjahat yang berkhianat. Dia sudah lama berniat merencanakan pemberontakan. Sekarang dia telah mengumpulkan semua praktisi Wulin dan mendirikan organisasinya sendiri. Menurut pendapatku akan lebih baik untuk langsung mengeluarkan perintah militer dan mengerahkan pasukan untuk menindasnya. Apa katamu? Apa kau gila? Apakah dekret perang itu sesuatu yang bisa dikeluarkan begitu saja sesuka hati? Itu hanya bisa diaktifkan untuk melawan musuh luar.
kakak. Jika Jiang Feng memberontak, kau bahkan tidak akan bisa mempertahankan posisimu sendiri. Jangan panggil aku kakak. Aku tidak punya adik sepertimu. Kakak pengawal pribadimu sudah dibantai oleh Jiang Feng. Tidakkah kau ingin membalaskan dendam mereka? Apa menurutmu kau bisa menipu semua orang? Masalah mengenai keluarga Zhou dan keluarga Jiang adalah perbuatanmu. Kau telah berulang kali melampaui batasan kesabaranku. Bagaimana mungkin aku tidak tahu siapa Jiang Feng? Aku tahu lebih baik darimu. Jika dia tidak didesak sampai batas tertentu, apakah dia akan memberontak? Jadi kau sudah tahu selama ini. Justru karena kau adalah saudaraku, aku telah memanjakan dan melindungimu selama ini. Memanjakanku. Kurasa itu karena kau merasa malu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Awalnya ayah berniat mewariskan jabatan itu kepadaku. Kau bekerja sama dengan Liu Wei dan mencuri jabatanku. Dan kau bicara tentang memanjakanku. Aku meludahinya. Keadaannya tidak seperti yang kau bayangkan. Cukup. Aku tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Menurut pendapatku, kau hanya tidak bisa melepaskan jabatan itu. Kau benar-benar tidak masuk akal. Karena memang begitu keadaannya, maka aku akan mengundurkan diri dari jabatan Marsekal dan menyerahkannya kepada Jiang Feng. Apa kau sakit? Kau ingin menyerahkan jabatan itu kepadanya? Jika bukan kepadanya, haruskah aku menyerahkannya kepadamu? Atau haruskah kita berdua bertarung? Menyebabkan seluruh penduduk Yanchen sangat menderita. Kau benar-benar berhati lembut. Pengawal, keluarkan perintahku. Copot semua tugas ajudan Li. Upacara suksesi Marsekal akan diadakan 3 hari dari sekarang. Penerus baru, Jiang Feng. Kau gila. Kurasa kaulah yang gila. Jaga dirimu baik-baik. Hentikan dia untukku. Apa yang kau lakukan? Apa kau mencoba memberontak? Ini tidak sepenuhnya pemberontakan. Mereka awalnya adalah orang-orangku. Awalnya aku berniat untuk mengamankan posisi dewa penguasa terlebih dahulu, dan kemudian naik ke tahta Marsekal. Tapi sekarang aku ingin mengeksekusi Jiang Feng terlebih dahulu, dan kemudian menggantikan posisi itu sendiri. Kau juga memberontak. Apa maksudmu dengan pemberontakan? Posisi ini awalnya milikku. Saudaraku, kau tidak bisa melakukan ini. Jika perang pecah, Yanchen akan menderita kerugian besar. Orang-orang dari kota lain akan memanfaatkan situasi ini. Sekarang kau tahu aku adalah saudaramu. Jangan khawatir. Aku tentu tahu untuk tidak terlibat dalam perselisihan internal. Namun jika Jiang Feng berani memberontak, aku tidak akan membiarkannya membuat masalah. Aku akan membuatnya menyerahkan posisi itu kepadaku dengan patuh. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku ingin saudaraku yang baik. Mengeluarkan perintah. Biarkan aku mewarisi posisi Marsekal. Dengan cara ini, aku bisa mengeluarkan dekret agar tidak ada lagi dewa penguasa sialan di Yanchen. Hanya ada aku sang Marsekal sudah cukup. Jiang Feng tidak akan setuju. Adik perempuannya ada di tanganku. Kau menculiknya. Aku tidak percaya Jiang Feng akan memprioritaskan posisi dewa penguasa di atas nyawa adik perempuannya, Limo. Aku tidak pernah menyangka. Kau benar-benar hina. Sejak zaman kuno mereka yang mencapai hal-hal besar selalu tidak bermoral. Kau dan Jiang Feng terlalu pengecut. Kau benar-benar tidak pantas mendapatkan posisi ini. Baiklah, aku tidak akan membuang kata-kata lagi padamu. Kau diam saja di sini dengan patuh dan dilarang pergi kemanapun. Setelah aku mengambil posisi itu, aku akan membiarkanmu menikmati masa pensiunmu dengan layak. Sampaikan perintahku. Perkuat penjagaan. Tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Baik. Baisan. Sebelumnya,
Kau selalu bilang, kau ingin meminum anggur yang kusimpan. Hari ini adalah perolahanmu. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Mohon tahan kesedihanmu. Baisan mati karena aku. Orang yang seharusnya mati. Seharusnya adalah aku. Di medan perang, terluka adalah hal yang sangat wajar. Dia melindungimu dan memenuhi tugasnya. Lagi pula nyawamu lebih penting daripada dia. Aku tidak pernah merasa bahwa nyawaku lebih penting daripada nyawa orang lain. Kau masih terlalu berhati lembut. Dengan kepribadian sepertimu, kau tidak bisa mencapai hal-hal besar. Masalah aku yang diam-diam mengawal ajudan Lee. Hanya sedikit dari kita yang mengetahuinya. Mengapa beritanya masih bisa bocor? Apa kau mencurigaiku? Haruskah aku tidak mencurigaimu? Petunjuk mengenai masalah ini semuanya mengarah pada Marsekal. Tapi kelompok orang ini terlihat asing. Mereka memegang tanda pengenal Marsekal, namun memakai topen. Tidakkah menurutmu itu aneh? Ternyata dugaanku tentangmu benar. Pikiranmu sangat teliti. Benar. Akulah yang membocorkan berita itu. Siapa sebenarnya kau? Mengapa kau berulang kali menghasut perselisihan antara Marsekal dan aku? Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah, kau harus mengambil posisi Marsekal muda. Omong kosong. Aku tidak pernah ingin mengambil posisi Marsekal. Sayangnya ini sudah terlambat. Apa maksudmu? Dewa penguasa ini gawat. Adik perempuanmu Jiang Yi telah ditangkap. Apa? Apakah kau melakukan ini juga? Aku tidak sebosan itu. Kemungkinan besar itu adalah ajudan Lee yang akan melancarkan serangan umum terakhir. Sekarang anak panah sudah berada di busur dan harus dilepaskan. Entah kau mengibarkan bendera serangan balik dan memimpin para praktisi bela diri untuk menyelamatkan adikmu, atau kau mencari tempat untuk bersembunyi dan menunggu ajudan Lee mengambil posisi Marsekal muda, dan kemudian mengirim orang menghabisi semua orang yang kau sayangi. Tujuanmu telah tercapai. Kau telah membuat keputusanmu. Keluarkan perintahku. Kumpulkan semua orang. Cepatlah ke kediaman Marsekal muda. Kedua jenderal itu bergegas ke sini khusus dari perbatasan untuk menghadiri upacara suksesi aku 2 hari lagi. Aku Lima sangat berterima kasih. Silakan duduk. Limo, mengapa Marsekal tiba-tiba menyerahkan posisinya kepadamu? Marsekal saat ini sedang dalam masa jayanya untuk tiba-tiba turun tahta. Apakah mungkin ada alasan tersembunyi? Kakak laki-lakiku baru-baru ini sedang tidak sehat. Itulah sebabnya dia menyerahkan posisi itu kepadaku. Namun segera setelah perintahnya dikeluarkan, Jiang Feng itu berani memimpin pasukan dalam pemberontakan. Dia menerobos masuk ke kediaman Marsekal dan membakar kakak laki-lakiku sampai mati. Apel, Jiang Feng memiliki keberanian yang luar biasa. Jiang Feng memberontak. Mengapa kau tidak mengirim orang untuk menangkapnya sekarang? Haruskah kau menunggu sampai setelah upacara suksesi? Kedua jenderal tidak mengetahui hal ini. Jiang Feng ini telah mengumpulkan banyak seniman bela diri di luar. Jika kita bentrok secara langsung, maka pastilah warga Yancheng yang akan menjadi korban. Aku tidak tega melakukan itu. Untungnya kau memiliki hati yang begitu menyayangi rakyat. Jika kau menjadi Marsekal, itu juga akan menjadi berkah bagi rakyat Yancheng. Sama sekali tidak. Jiang Feng ini, dulu ketika Marsekal menunjuknya sebagai dewa penguasa, aku sudah merasa dia tidak baik. Benar saja. Dia memelihara serigala tak tahu balas budi. Kita tidak bisa menarik kesimpulan begitu cepat sekarang. Masih belum pasti siapa serigalanya. Mungkinkah itu Limo akan menipu kita? Dia adalah adik kandung Marsekal sendiri. Bagaimana mungkin ajudan Lee menipu kita? Bagaimanapun kita berdua memimpin pasukan besar. Kita harus mengerahkan upaya dalam memilih Marsekal. Luahan kau selalu begitu berhati-hati. Selalu begitu waspada. Kakak benar. Limo, mari kita selidiki secara menyeluruh lagi. Lagi pula kau masih punya 2 hari sampai suksesikan. Jika semua yang kau katakan itu benar, aku dan kakakku pasti akan mendukungmu. Tepat sekali, kita harus tetap berhati-hati mengenai masalah ini. Apa? Jiang Feng memiliki nyali yang luar biasa. Ada apa adik kedua? Dia mengirim orang untuk menculik istri dan putriku, menuntut agar aku mendukungnya sebagai Marsekal. Jika tidak dia akan membantai keluargaku.
Jiang Feng ternyata begitu tidak tahu malu. Bagaimana mungkin dia melakukan tindakan yang begitu hina? Kakak, aku ingin membunuh Jiang Feng. Dia berani mencelakai keluargaku. Aku akan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping. Tunggu sebentar, biarkan aku berpikir. Berpikir tentang apa? Tapi... Apa? Jenderal Shen Bei, kau apa yang terjadi padamu? Jiang Feng juga menculik keluargaku. Benar-benar sangat berani. Aku akan membantainya. Berhenti di situ. Kakak. Lihat waktunya. Dan kau masih belum bisa memutuskan. Tunggu lebih lama lagi dan itu akan terlambat. Biarlah begitu. Karena Jiang Feng sama sekali tidak memedulikan hubungan masa lalu kita. Maka aku harus pergi dan menghadapinya sendiri. Pergi. Siapa yang ingin berurusan denganku? Nyali yang luar biasa. Beraninya datang ke sini sendirian. Terima ini. Mufan. Jangan terburu-buru. Alasanku datang hari ini adalah karena aku ingin bicara baik-baik denganmu. Bicara tentang apa? Pertama, lepaskan istri dan anak-anak kami. Istri dan anak-anak. Jangan pura-pura bodoh denganku. Bukankah kau hanya ingin kami mendukungmu sebagai marsekal? Aku beritahu kau sedang bermimpi. Bahkan jika aku pergi, tidak mungkin aku akan mendukungmu. Kau tidak bisa mengancamku. Benar. Istri dan anak-anakmu. Aku memang menculik mereka. Kau mengakuinya kalau begitu. Jika kau memiliki keluhan, kau bisa mengatakannya. Kami tentu saja akan menyelidiki masalah ini. Sekarang kau meremehkanku. Apakah menurutmu jika aku menculik seseorang, aku masih perlu memberitahumu terlebih dahulu? Rencana macam apa yang sedang direncanakan bocah Jiang Feng ini sekarang? Kakak dia mengakuinya, jangan henti kataku, aku akan membantainya. Jiang Feng, kau tidak hanya membunuh saudaraku, kau juga menculik istri dan anak-anak dari 2 jenderal. Apa motifmu? Bukankah niatku sudah cukup jelas? Bukankah kau bilang aku selalu ingin menjadi marsekal? Oleh karena itu aku di sini untuk memberontak. Kau, Apakah kau sudah gila? apa yang sedang kau coba lakukan? Aku baru saja bilang. Alasan aku datang hari ini adalah karena aku ingin bicara baik-baik denganmu. Namun jika kau ingin membantaiku, aku siap kapanpun kau siap. Jiang Feng, apa yang ingin kau bicarakan dengan kami? Aku datang ke sini untuk menyerah. Menyerah? Aku datang hari ini awalnya bermaksud untuk menyerahkan segel dewa penguasa dan rencana komando militer. Untuk memastikan keluarga saya menjalani kehidupan yang bebas dari kekhawatiran. Tetapi, saya berubah pikiran. Apa maksudmu? Saya baru tahu ketika saya tiba hari ini bahwa saya sebenarnya telah membunuh marsekal. Dan saya juga menculik keluarga dari 2 jenderal. Saya tahu dosa-dosa saya sangat berat. Oleh karena itu, saya datang untuk menyerahkan diri. Karena begitulah keadaannya. Beritahu orang-orangmu untuk segera melepaskan Sandera. Baiklah, saya akan meminta mereka melepaskan para sandera sekarang juga. Ini. Saya lupa nomor telepon bawahan saya. Apakah kau sengaja mempermainkan kami? Tidak. Biarkan saya berpikir. Saya punya cara. Cara apa? Seperti ini. Anda hubungi para penculik itu. Anda katakan saja kepada mereka bahwa bos mereka ada di tangan Anda. Jika Anda tidak melepaskan mereka, maka Anda akan membunuh bos mereka. Aku tahu Jiang Feng punya niat buruk. Jangan khawatir. Lagi pula saya sudah berada di tangan Anda. Ketika bawahan saya menelepon nanti, saya akan menjelaskannya kepada mereka. Bukankah kebenarannya akan terungkap? Karena ini adalah masalah pribadi antara kedua jenderal. Maka aku akan pamit pergi dulu. Mengapa Anda begitu terburu-buru? Mungkinkah Anda memiliki hati nurani yang bersalah? Siapa yang kau sebut bersalah? Karena begitulah keadaannya. Maka tinggallah dan tonton pertunjukannya. Mufan hubungi mereka. Leimo, saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba trik apapun. Jenderal duo kami bisa melihat segalanya. Limo. Permisi. The film was translated and narrated by Selanjutnya itu tergantung pada siapa di antara kalian berdua yang ponselnya berdering lebih dulu. Kakak panggilannya sudah dilakukan. Limo, apakah kau merasa sangat kepanasan? Mengapa kau terus-menerus berkeringat? Ini agak panas. Limo, jangan bicara omong kosong. Halo bos, baru saja.
Apakah kau sudah menemukan keluarga Jenderang? Ya, itu luar biasa. Ya, bawahanku baru saja menemukan istri dan putri dari kedua Jenderang. Baguslah, kalau mereka selamat. Kalau begitu, cepat dan kawal keluarga mereka kembali dengan selamat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Baik. Itu benar-benar berbahaya. Bawahanku kebetulan berpapasan dengan keluarga kalian berdua. Kebetulan sekali. Jiang Feng, kau tidak lagi memiliki sandera. Sekarang kau tidak punya posisi tawar lagi. Jenderal sekalian, sekarang adalah waktu terbaik untuk menangkap Jiang Feng. Jika kalian melewatkan kesempatan ini, maka Yan Cheng pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Para jenderal, tentulah kalian tidak benar-benar mempercayai omong kosong yang dia ucapkan. Jika aku telah menculik keluarga kalian, aku pasti akan membuat kalian mendukungku. Benar kan? Sepertinya kita terlalu khawatir. Jiang Feng, menyerahlah saja dengan patuh. Saya bisa menyerahkan otoritas militer, tetapi para jenderal, Anda harus menjanjikan hal ini kepada saya. Setelah menyerahkan otoritas militer, Anda tidak akan menyulitkan saya atau keluarga saya. Saya ingin tahu apakah kedua jenderal setuju. Ini bukan masalah, apakah kami setuju atau tidak. Marsekal adalah kakak laki-laki Limo. Jika Limo setuju, maka kami berdua tentu saja setuju. Selama kau menyerahkan kekuasaan militer, kami menjamin keselamatanmu dan keluargamu. Jika ada yang berani menyentuhmu, kami pasti tidak akan melepaskan mereka. Jiang Feng yang licik. Awalnya aku berniat menggunakan kedua orang ini untuk menekanmu, tetapi sebaliknya mereka malah menjadi pendukungmu. Ajudan Lo, balas dendam karena membunuh kakak laki-lakimu. Apakah Anda masih akan melakukannya atau tidak? Aku tidak setuju. Aku harus membalas dendam atas ketidakadilan ini. Baiklah, maka tidak ada lagi yang perlu dibahas. Maka saya akan pamit sekarang. Berhenti di situ, para jenderal. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menangkapnya. Begitu kesempatan ini terlewatkan, ia akan hilang. Kalian ingin kedua pasukan bertempur dan menghancurkan segalanya. Jika kita harus bertarung, maka kita bertarung. Aku tidak percaya 300.000 pasukanku yang kuat tidak bisa mengalahkan satu Jiang Feng. Bahkan jika Jiang Feng ditangkap sekarang, bawahannya akan tetap memberontak. Begitu pasukan pemberontak kehilangan pemimpinnya, jika mereka mengamuk, Yan Cheng benar-benar akan menderita kehancuran yang luas. Tetapi, Jiang Feng, kau boleh pergi. Aku harap kau akan mempertimbangkannya kembali dengan serius. Berubah dari dewa perang yang dihormati menjadi pemberontak. Itu tidak sepadan. Jika Anda kalah, Anda disebut tentara pemberontak. Jika Anda menang, maka Anda akan menjadi marsekal. Menarik. Mengapa kamu belum tidur? Kau akhirnya kembali. Jangan menungguku sampai larut malam di masa depan. Yonir awalnya bilang dia akan menunggumu untuk tidur bersama. Tapi akhirnya dia tertidur juga. Benar. Besok adalah upacara suksesi marsekal. Haruskah kau pergi? Aku harus pergi. Aku harus membalaskan dendam keluargaku dan saudara-saudaraku. Jika tidak, aku tidak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri seumur hidup ini. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak, besok akan sangat berbahaya. Jika kita gagal, Entah kita berhasil atau gagal, aku akan berada di sisimu. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Ayah, aku juga ingin ikut. Keluarga kita tidak akan pernah terpisahkan. baiklah, kita akan pergi bersama. Tidak akan pernah terpisahkan lagi. Kakak, apakah kau melupakanku? Iyi. Kakimu sudah sembuh. Ya, aku berutang budi padamu atas tabib sakti itu. Sekarang, aku bisa berjalan seperti orang normal. Itu sungguh luar biasa. Iyi. Kamu bekerja keras kali ini. Kakak, apa yang kau katakan? Jika bukan karena api yang kau nyalakan sebagai pengalih, aku tidak akan melarikan diri dengan begitu mudah. Tapi besok, The film was apakah kau akan translated membawa orang and itu? narrated Tentu by saja. M Media. Tanpa dia, aku tidak akan bisa melakukan pertunjukan ini. Halo semuanya, para tamu terhormat. Saya merasa sangat terhormat menjadi pembawa acara untuk upacara suksesi Marsekal ini. Karena mantan Marsekal wafat secara tak terduga, beliau tidak dapat menghadiri upacara ini. Oleh karena itu, mari kita undang penerus Marsekal yang baru, Limo, ke atas panggung untuk memberikan sambutannya. Terima kasih semuanya telah menghadiri upacara suksesi saya. Mantan Marsekal yang juga merupakan kakak laki-laki saya telah dijebak oleh penjahat.
Sebelum kematiannya beliau menyerahkan posisi itu kepada saya. Mengizinkan saya untuk mengambil alih segel Marsekal. Mulai hari ini saya adalah pemimpin tertinggi Yanshan. Tunggu. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Marsekal mewariskan posisi itu kepada Anda? Kita semua tahu Ajudan Lee telah mendambakan posisi ini sejak lama. Oleh karena itu, saya curiga Anda memalsukan ini. Apakah itu palsu atau tidak? Surat perintah ini dapat membuktikannya. Ini memuat tulisan tangan pribadi Marsekal dan segel Marsekal. Anda boleh mengambilnya untuk otentikasi. Saya tidak mengatakan surat perintah Anda palsu. Saya mengatakan informasi Anda palsu. Apa maksudmu? Bukankah surat perintah ini menyatakan bahwa Marsekal mewariskan posisi itu kepada Anda setelah kepergiannya? Jadi kenapa? Lalu, bagaimana jika Marsekal belum pergi? Maka bukankah itu berarti Anda tidak punya cara untuk mewarisi posisi Marsekal? Kau mengatakan kakakku masih hidup. Tepat sekali. Marsekal ini belum binasa. Kenapa? Apakah adik laki-lakiku tidak senang melihat kakak laki-lakinya? Tentu saja aku senang. Lalu, bagaimana jika meminjamkan panggung ini kepadaku sebentar? Silakan lanjutkan. Kau benar-benar memainkan langkah yang bagus melawanku. Anda menyanjung saya, Anda menyanjung saya. Marsekal diperintahkan untuk menyelamatkanmu. Akhirnya kau telah The film tiba. was translated and narrated by M Media. Andalah yang mengirim pesan itu. Memberitahu saya bahwa Anda dijadikan tahanan rumah. Ya, Saya tidak mengerti mengapa Anda melakukan ini. adik laki-lakiku. Dia tidak cocok menjadi Marsekal. Tetapi kau selalu menoleransinya. Dia merenggut nyawa tak berdosa dari keluarga Jian dan suhu kami. Oleh karena itu, kau juga tidak layak menjadi Marsekal. Aku juga terpaksa masuk ke dalam situasi ini. Anda adalah Marsekal. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa memaksa Anda? Lalu mengapa kau datang untuk menyelamatkanku? Kupikir kau akan mengeksekusiku. Musuh sejati saya adalah Limo. Dan Anda juga menunjukkan kebaikan yang besar kepada saya saat itu. Oleh karena itu, apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? 3 hari dari sekarang adalah upacara pelantikan saudaramu. Saya harap Anda kembali menggulingkan Limo dan mengambil kembali segel Marsekal Anda. Sebenarnya aku kurang mengerti. Kau bisa saja mencincang habis aku dan Limo, dan menjadi Marsekal itu sendiri. Saya tidak ingin memulai perang. Karena melakukannya pasti akan menyebabkan pertumpahan darah yang meluas. Tanganku. Aku tidak ingin tangan ini berlumuran darah lagi. Tidakkah Anda takut jika saya kembali ke jabatan Marsekal? Saya akan membunuh Anda. Oleh karena itu, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? 3 hari dari sekarang. Kau jatuhi hukuman pada Limo, dan aku akan membantumu kembali ke posisi Marsekal. Tapi prasyaratnya adalah kau harus menjamin istri dan putriku tidak akan menderita bahaya seumur hidup ini. Apakah Anda benar-benar tidak takut bahwa saya akan mengkhianati Anda? Jika kau berani, aku akan menyeretmu turun dari posisi Marsekal. Kau tahu, aku memiliki kemampuan untuk melakukannya. Saya menyukai semangat Anda. Kalau begitu saya berharap kita mendapat kerjasama yang menyenangkan. Kali ini kau kalah. Apa yang kau tertawakan? Apakah Anda benar-benar berpikir telah menang hanya karena Tuan telah tiba? Kau tahu Marsekal belum mati. Bagaimana menurut Anda? Saya terlalu mengenal Anda. Hati Anda terlalu lembut. Mustahil bagi Anda untuk membunuh Marsekal dan saudara perempuan Anda. Karena Anda begitu suka bersandiwara, saya akan meladeni Anda. Jiang Feng, Anda tidak berubah sama sekali. Masih si bodoh yang sama. Apakah kau begitu yakin Marsekal akan mewariskan posisi itu kepadamu? Karena dia bukan hanya sang Marsekal. Dia juga kakak laki-laki saya. Itu tidak masalah. Sampai titik penghabisan. Belum pasti di tangan siapa kemenangan akan jatuh. Baiklah.
Kalau begitu Anda tunggu saja kekalahan itu. Saya Sang Marsekal telah memegang segel Marsekan selama lebih dari 10 tahun. Bertahan melawan musuh asing. Dan melindungi rakyat Yanshan. Saya tidak berani mengklaim pencapaian besar. Tetapi setidaknya saya telah memenuhi komitmen untuk memberikan segalanya. Jabatan Marsekal ini, sejak zaman dahulu, adalah milik mereka yang mampu. Dan sekarang, saya telah menemukan kandidat yang lebih cocok. Sekarang saya umumkan. Penerus The film Marsekal was yang baru translated and narrated by M Media. adalah Jiang Feng. Marsekal. Mengapa kau berdiri di sana terpaku? Cepatlah pergi. Jiang Fan, mengapa Anda tidak segera naik? Berhati-hatilah, atau saya Sang Marsekal akan menghukum Anda. Anda tidak diizinkan pergi. Kakak, apa yang Anda lakukan? Bagaimana mungkin Anda memberikan jabatan itu kepadanya? Bagaimana dengan saya? Keputusan Marsekal bukan untuk Anda kritik. Sebelum saya Sang Marsekal turun jabatan, saya juga harus mengeluarkan dekret. Limo, Anda mengabaikan hukum dan mencelakai orang yang setia. Saya Sang Marsekal menghukum Anda dengan penjara seumur hidup tanpa pengampunan. Penjaga bawa dia pergi. Kakak saya adalah adik kandungmu. Saya adalah adik kandungmu. Kakak, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bisa melakukan ini. Jiang Feng adalah seorang bajingan. Anda tidak bisa mempercayainya. Jiang Feng, cepatlah maju ke depan. Terimalah segelnya. Terima kasih Marsekal Agung. Kakek. Ayah. Baisan. Apakah kalian semua melihat itu? Bos, masalahnya sudah selesai. Bagus sekali. Anda tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, Kang? Ya, saya berjanji akan meninggalkan Yanshan dan tidak akan pernah kembali. Bocah ini masih agak terlalu hijau. Sepertinya, saya masih perlu hidup selama 2 tahun lagi untuk membereskan kekacauannya. Apakah ada masalah? Aku dengar kau ingin menemuiku. Bicaralah padaku. Anda menang. Jika demikian halnya, aku sangat sibuk. Apa sebenarnya yang Anda lakukan pada kakak saya? Kakakmu sedang berlibur di Venesia. Aku mengiriminya pisang, tapi dia menolak untuk menemuimu. Seandainya saja aku tahu ini lebih awal, mengapa harus repot-repot sejak awal? Bunuh saja saya. Aku berjanji pada kakakmu untuk mengampuni nyawamu. Itu bukan kakak saya. Kakak saya sudah tiada. Saya kalah. Tetapi saya tidak kalah dari Anda. Mengapa ini diperlukan? Dia dan saudaranya, kuburkan mereka bersama-sama. Baisan, aku harap kau bisa memaafkanku. Dendammu, aku tidak bisa membalaskannya untukmu.